Dari kacamata Matra TNI AL, apa yang bisa menjadi evaluasi di tubuh TNI dan apakah bisa dalam waktu singkat ini Yudo Margono memberikan sumbangsih nyata? Kita bergabung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan dan juga mantan Kasal Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Pak Ade Supandi dan Kang Farhan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya ke Kang Farhan dulu. Kang Farhan, DPR sudah memberikan lampu hijau. Apa dasar pertimbangan utama akhirnya DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI? Visi dari Pak Yudo Margono yang memang fokus kepada goals dari program beliau selama 1 tahun ke depan adalah membentuk prajurit patriot. Itu menggambarkan bahwa apa yang beliau lakukan memang merupakan sebuah kesinambungan dari TNI dan programnya yang sudah dibangun oleh para panglima sebelumnya. Hal ini menjadi penting karena dalam waktu yang singkat, Pak Yudo Margono memang harus memastikan dasar-dasar peningkatan kesejahteraan dari prajurit TNI dan dasar-dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia dari TNI harus semakin kuat sehingga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa anggota DPR RI Komisi 1 yang menanyakan mengapa uang operasional anggota TNI jauh di bawah uang operasional contohnya anggota kepolisian misalnya. Nah, hal inilah yang kemudian harus dibangun oleh Pak Yudo Margono melanjutkan dasar-dasar yang telah dibuat oleh Panglima sebelumnya agar dasar-dasar untuk peningkatan anggaran kesejahteraan bagi prajurit itu juga semakin kuat. Oke, saya ke Pak Ade. Pak Ade, dalam paparan Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR menyampaikan pembangunan SDM ini menjadi prioritas pertama. Apakah memang ini adalah persoalan yang paling penting yang harus ditingkatkan di masa jabatannya nanti, Pak Ade? Baik, terima kasih. Tentu saja tentara ini kan sumber daya manusia ya. Jadi kita tidak bisa lepas bahwa kalau kita membangun kekuatan pertahanan negara, pasti esensi yang paling utama adalah sumber daya manusia. Kita sering mendengar man behind the gun. Jadi orang-orang yang dibalik senjata itulah yang menjadi prioritas untuk kita selalu bangun. Oleh sebab itu saya setuju bahwa SDM ini untuk menjadi prioritas bagi Panglima TNI, walaupun tentu saja bahwa SDM itu akan menjadi program kerja Kepala Staf Angkatan karena pembinaan kekuatan di dalamnya menyangkut SDM itu menjadi bagian daripada tupoksi Kepala Staf Angkatan. Tetapi kita harus ingat bahwa pengguna kekuatan adalah Panglima TNI. Oleh sebab itu bahwa harapan Panglima TNI mengenai SDM tentu saja harus tidak dilanjuti oleh Kepala Staf Angkatan untuk kemudian menyiapkan kurikulum pendidikan, metode latihan, kemudian juga perlengkapan senjata untuk menjadikan TNI yang profesional. Itu menjadi hal yang menurut saya sangat esensial. Oleh sebab itu, penekanan ini menurut saya harus tetap berlanjut ya. Siapapun panglimanya bahwa masalah sumber daya manusia atau prajurit TNI beserta tentu saja komponen pendukungnya harus selalu disiapkan. Kang Farhan, masa jabatan dari Laksamana Yudo Margono kurang dari 1 tahun. Apakah semua persoalan TNI itu bisa tuntas dalam waktu jabatan yang kurang dari 1 tahun, Kang Farhan? Masalah yang dihadapi oleh TNI nggak boleh tuntas. Kalau masalah yang dihadapi TNI tuntas ya maka tuntas juga negara ini gitu. Jadi mungkin saya akan lebih menempatkannya kepada sebuah perspektif bahwa permasalahan yang ditangani oleh Panglima TNI sekarang harus memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Memang terjadi sebuah kritik dari salah satu anggota DPR RI Komisi 1 yang mempertanyakan mengapa dalam presentasi beliau tidak diperlihatkan sebuah visi pengembangan pendekatan pertahanan secara digital gitu misalnya, atau cyber defense gitu. Nah, saya kira cyber defense itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diikuti sebagai sebuah teknologi. Namun sekali lagi, kalau sumber daya manusia TNI-nya ternyata tidak cukup mampu untuk keep up dengan teknologi yang ada, yaitu juga
harus menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka sebelum menjawab kritik tersebut, saya sangat mengharapkan Pak Yudo Margono beserta seluruh jajarannya, baik para kepala staf dan juga termasuk tentunya adalah pimpinan dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan TNI untuk mulai mengembangkan sumber daya manusia yang fokus kepada perkembangan teknologi cyber. Saya ini penggemar budaya pop, saya nonton film Top Gun yang kedua kemarin itu disebut sebagai warisan terakhir sebelum semuanya digantikan oleh drone. Dan kita tahu bahwa kesanalah arah teknologi pertahanan. Nah, jadi untuk itu memang kita sangat mengharapkan fokus pengembangan sumber daya manusia ini termasuk di dalamnya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia TNI yang bisa relevan dengan perkembangan teknologi. Baik, pengamatan Anda Pak Ade, apakah TNI kita ini tertinggal kalau mencermati mengenai era digital pada saat ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau ketinggalan sih enggak. Kita sebenarnya berkaitan dengan network centric warfare itu sudah juga menyepadankan dengan perkembangan luar. Saya terus terang tahun 86 mengawaki brigade dan tentu saja di dalamnya sudah menggunakan satu generasi peperangan yang cukup bagus gitu kan. Kemudian juga waktu saya tahun 2016 itu mengembangkan untuk laboratorium sistem informasi ataupun juga laboratorium untuk peperangan cyber gitu kan. Artinya kita dalam konteks kekinian tetap kita mengikuti. Tentara kalau ketinggalan teknologi itu sangat absurd menurut saya, karena bagaimanapun juga TNI harus disiapkan secara dini oleh negara agar dia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu penekanan tadi bahwa SDM itu menurut saya mutlak. Di dalamnya tentu saja bukan hanya manusia, di dalamnya tentu saja kompetensi profesi, militer knowledge, militer science, militer teknologi, military management itu menjadi bagian yang harus dikembangkan dalam pendidikan nantinya. Walaupun saya lihat memang hanya 1 tahun, tetapi menurut saya esensi Panglima TNI selaku pengguna kekuatan itu harus lebih fokus pada bagaimana perkembangan lingkungan strategi, baik global, regional maupun juga nasional, termasuk juga konflik-konflik perbatasan yang saat dihadapi. Oleh sebab itu, keinginan Panglima TNI ini harus dijabarkan oleh Kepala Staf Angkatan. Dan Kepala Staf Angkatan memang diharapkan nanti jangan yang 1 tahun, Kepala Staf Angkatan minimal itu 2 tahun ke atas, karena dia menangani masalah bin kuat, proses yang panjang. Itu aja, Pak. Oke. Baik, ada banyak sejumlah kasus hukum yang menimpa prajurit TNI. Bagaimana kemudian cara Yudo Margono untuk meningkatkan profesionalitas dan juga meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kang Farhan, ada sejumlah kasus hukum yang menimpa prajurit TNI. Yang terakhir ada dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres terhadap juniornya. Bagaimana kemudian Laksamana Yudo Margono mengatasi permasalahan profesionalitas prajurit TNI? Apa yang harus dilakukan oleh Laksamana Yudo Margono untuk kemudian menjawab persoalan ini, Kang Farhan? Oh, ini sudah on lagi nih. Udah ya? Halo, Kang Farhan? Belum. Lumayan banyak Kang Farhan dan Pak Ade, kita sudah on air. Ya, halo, Kang Farhan. Jadi cucu udah berapa, Pak? Ya, halo Kang Farhan, Pak Ade, kita sudah on air. 1 Surabaya, 1 Jakarta. Baik, tampaknya komunikasi kami sedikit mengalami gangguan. Pemirsa, dengan mantan Kasal Laksamana Ade Supandi dan juga anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan. Kita tahu pemirsa bahwa sejak siang tadi Komisi 1 DPR menyelenggarakan fit and proper test terhadap calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan keputusannya pada sore hari ini Komisi 1 DPR secara musyawarah mufakat menyetujui dan sepakat Laksamana Yudo Margono lolos sebagai calon Panglima TNI. Kita akan mencoba untuk kembali menyambungkan komunikasi kami dengan 2 narasumber kita pada malam hari ini. Saya akan bacakan dulu informasi berikut ini, pemirsa. Komisi 1 DPR pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap Laksamana Yudo Margono yang merupakan calon tunggal untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Setelah mengikuti uji kelayakan, DPR akhirnya menyetujui Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI. Sejumlah poin yang ditanyakan dalam fit and proper test terhadap calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudho Margono diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Oke, saya akan mencoba untuk kembali menyapa dua narasumber kita pada malam hari ini. Kang Farhan, Pak Ade masih bergabung bersama kami? Sudah tersambung? Masih. Alhamdulillah. Halo, Kang Farhan? Ya, masih menyimak. Oke, baik. Kang Farhan, tadi sedikit terputus ya, padahal sudah on air. Kang Farhan, Ya. Ada banyak persoalan hukum yang menimpa prajurit TNI. Bagaimana kemudian cara Laksamana Yudho Margono mengatasi permasalahan yang dianggap sejumlah anggota prajurit TNI ini tidak profesional begitu dalam menjalankan tugasnya, Kang Farhan? Janji yang diberikan oleh Pak Yudho tadi adalah tetap menjaga konsistensi apa yang telah dipraktekkan oleh Panglima Andika. Karena Panglima Andika menunjukkan betul bahwa semua kasus hukum yang melanda atau yang menimpa anggota TNI dilaksanakan dan dibuka serta diinformasikan secara transparan dan fair tentunya. Nah, hal ini memang sangat perlu karena bagaimanapun juga semua Panglima TNI dan pimpinan TNI selalu memastikan bahwa semua anggota TNI itu patuh hukum. Namun selama ini persepsi dalam masyarakat adalah bahwa seakan-akan anggota TNI ini kebal hukum. Nah, bukan karena memang kebal hukum ternyata setelah saya tahu. Banyak kasus-kasus di TNI ini kemudian tidak dipublikasikan atau tidak dibuka secara transparan. Nah, tentu saja ada tujuan baiknya di dalam itu. Tetapi ketika memasuki era di mana keterbukaan informasi ini tidak bisa terhindarkan, daripada informasi itu bocor melalui kanal-kanal digital yang ilegal gitu ya, atau sosial media, ya lebih baik yang dibuka sekalian. Jadi yang paling penting sekarang tentunya bagi TNI adalah bagaimana mempertahankan sebuah keterbukaan informasi yang prudent tetapi juga sangat transparan. Oke, Pak Ade, apa yang sebetulnya kurang? Kenapa kemudian ada sejumlah prajurit TNI yang menganggap dirinya kebal hukum sehingga kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang kita ketahui? Sebenarnya bukan kebal hukum menurut saya, tapi proses perjadian peristiwa itu yang kurang informasi sehingga kemudian sampai ke atasannya itu tidak lengkap dan sebagainya ataupun juga keterlambatan. Justru sekarang memang kemungkinan kebal hukumnya tidak terjadi karena informasi demikian canggih. Peristiwa dimanapun biasanya lebih duluan masuk yang tadi disampaikan oleh Kang Farhan, artinya informasi ilegalnya itu lebih cepat datang ya dibandingkan yang resminya. Oleh sebab itu memang bahwa dalam konteks termasuk juga adalah bukan hanya berkaitan pelanggaran disiplin dan berkoneksitas dengan sipil dan sebagainya. Memang bahwa 2018 kita juga memperbaiki dengan DPR mengenai Undang-Undang Hukum Pidana Militer dalam bagaimana kita satu masalah transparansi, yang kedua penanganannya, yang ketiga prosesnya apakah di pengadilan sipil maupun pengadilan militer. Tapi kita sekarang kan sudah rujukannya sudah jelas. Oleh sebab itu sebenarnya peran atasan di lapangan, peran pimpinan di lapangan, ataupun juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan prajurit juga harus juga sampai ke bawah. Jangan sampai cuma sampai satu layar toh, tapi bawah nggak ngerti. Memang bukan suatu hal yang mudah di kita di Indonesia bahwa dari Jakarta sampai ke Biak, mungkin sampai pulau terpencil itu kan cukup jauh. Sehingga informasi itu harus betul-betul terjalin dengan baik, sistem kodal terbangun dengan baik. Oleh sebab itu memang TNI dengan Komisi 1 juga harus mensikapi dengan baik mengenai kebutuhan kodal, kebutuhan distribusi informasi dari pusat sampai daerah gitu kan, jangan sampai terhambat. Ya saya kira itu jadi bahwa memang betul bahwa sebenarnya masalah-masalah berkaitan disampaikan oleh Kasal tidak lagi arogan suatu hal yang bagus ya. Itu kebijakan Panglima TNI nantinya harus diterapkan dari atas sampai bawah. Oke, baik, kita akan cermati bersama. Kita ikuti bagaimana kemudian tahapan selanjutnya sebelum Laksamana Yudho Margono resmi menjadi Panglima TNI. Terima kasih Kang Farhan, terima kasih Pak Ade telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.